Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang menelaah struktur teks cerita fantasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan definisi teks cerita fantasi. Yang kedua, menjelaskan perbedaan cerita fantasi dengan cerpen atau novel. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis teks cerita fantasi. Yang keempat, menentukan struktur teks cerita fantasi. Yang kelima, menelaah struktur teks cerita fantasi. Cermati film-film yang ada di samping. Yang pertama, film Harry Potter, Ultraman, SpongeBob, Doraemon, Cinderella, Finding Nemo. Apakah Anda pernah menonton film-film ini? Ya, film-film tersebut merupakan contoh-contoh film yang berisi cerita fantasi. Nah, apakah teks cerita fantasi itu? Teks cerita fantasi atau biasa dikenal dengan istilah cerita imajinasi adalah teks yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menceritakan pengalaman atau kejadian berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Jadi inti dari teks cerita fantasi ini adalah cerita yang isinya hanya angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan si penulis. Perbedaan cerita fantasi dengan cerpen atau novel. Yang pertama, tokoh atau pelaku dalam cerita fantasi bersifat unik dan memiliki kesaktian tertentu. Yang kedua, latar. Dalam cerita fantasi, latar yang digunakan biasanya ada berbagai jenis latar, lintas waktu dan ruang. Yang ketiga, alur atau jalan cerita. Dalam cerita fantasi ini ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. 4. Tema. Ide cerita fantasi terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. 5. Isi cerita fantasi ini bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Yang terakhir 6. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi bersifat variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan ragam bahasa formal. Adapun jenis teks cerita fantasi, yang pertama berdasarkan kesesuaian isi dengan kehidupan nyata, terbagi dua, yaitu cerita fantasi total. Teks cerita fantasi total berisi imajinasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita adalah tidak terjadi dalam dunia nyata. Artinya, fantasinya total, semuanya adalah hayalan. Contoh pada film Finding Nemo. Dalam film ini digambarkan seekor ikan yang dapat berbicara sedang mencari orang tuanya. Itu adalah fantasi total, semuanya berupa hayalan. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Teks cerita fantasi irisan yaitu cerita yang mengungkapkan imajinasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Contohnya Cinderella. Dalam cerita ini diceritakan atau dikisahkan tentang seorang gadis yang selalu disiksa oleh ibu tirinya. Itu adalah hal yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam cerita ini ada sosok ibu peri. Itulah sosok yang berupa hayalan atau imajinasi si penulis. Jenis teks cerita fantasi berikutnya ditinjau atau berdasarkan latar cerita. Yang pertama, latar sezaman. Latar sezaman berarti latar yang digunakan dalam cerita tersebut hanya satu masa, yaitu fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang, futuristik. Contohnya film SpongeBob.
Dalam cerita ini hanya digambarkan satu waktu tertentu saja. Yang kedua, latar lintas waktu. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, atau masa kini dengan 40 tahun mendatang atau futuristik. Contohnya dalam film Doraemon, kita biasa melihat atau menonton dalam film Doraemon ini tokoh-tokohnya bisa kembali ke masa lalu atau bisa maju ke masa yang akan datang. Itulah yang dimaksud dengan latar lintas waktu. Struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Orientasi berisi pengenalan tokoh atau pelaku, watak tokoh atau watak pelaku, latar, dan konflik. Yang kedua komplikasi. Komplikasi dalam sebuah teks cerita fantasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Terakhir resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Dari ketiga bagian ini, bagian yang paling banyak atau paling panjang adalah komplikasi. Di sini kita akan melihat contoh telaah struktur teks cerita fantasi dari teks Belajar dengan Gajah Mada. Teks ini ada di buku paket siswa halaman 6061. Apabila kita buat strukturnya, kita bisa membuatnya seperti ini. Yang pertama, orientasi. Minggu pagi, Ardi, Handi, dan Danu berada di Candi Trowulan. Mereka sibuk menyelesaikan laporan. Jadi orientasi berisi pengenalan latar waktu, kemudian latar tempat, dan pengenalan tokoh-tokoh. Komplikasi. Terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Komplikasi selanjutnya, dengan refleks Andi dan Dani menarik, berusaha menolong Handi, namun mereka bertiga terseret masuk ke lubang lorong waktu. Komplikasi ketiga, tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Dia adalah Gajah Mada. Komplikasi keempat, mereka bertiga ditanya oleh Gajah Mada tentang apa yang sudah mereka lakukan untuk menyiapkan diri agar menjadi orang yang berguna. Yang terakhir resolusi. Terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat, mereka bertiga tiba-tiba sudah berada di area Candi Trowulan. Ini adalah contoh telaah atau analisis struktur teks cerita fantasi Belajar dengan Gajah Mada. Selanjutnya, variasi pengungkapan struktur teks cerita fantasi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, orientasi. Orientasi dapat dikembangkan dengan 3 cara. Yang pertama, dikembangkan deskripsi latar. Jadi kita bisa mengembangkan dengan penggambaran latar, apakah latar tempat, latar waktu, ataupun latar suasana. Yang kedua, dikembangkan dengan pengenalan tokoh atau pengenalan pelaku yang ada dalam cerita. Yang ketiga, dikembangkan dengan konflik atau peristiwa atau permasalahan. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi dapat dikembangkan dengan 3 cara. Yang pertama, dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Contohnya dalam cerita Gajah Mada tadi, dalam tengah cerita dihadirkan tokoh Gajah Mada. Dikembangkan dengan mengubah latar. Contohnya tadi di Candi Trowulan, kemudian masuk ke lorong waktu. Yang ketiga, dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan. Dalam contoh tadi, dia kembali ke masa lampau pada zaman Gajah Mada. Bagian yang ketiga, resolusi. Resolusi dapat dikembangkan dengan melompatan waktu, dikembangkan sebab akibat yang unik, atau dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Jadi bagian resolusi atau penutup ini bisa dikembangkan dengan adanya lompatan waktu, seperti dalam contoh cerita Gajah Mada, dia kembali ke masa sekarang. Atau bisa dikembangkan juga dengan sebab akibat yang unik, atau bahkan ada kejutan atau surprise dari ceritanya. Tentang struktur teks cerita fantasi, demikian.
Mudah bukan? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.